tepatnya dinding ratapan. Guys, assalamualaikum. Kita persiapan mau nanjak lagi setelah berabad-abad nggak pernah berkunjung ke gunung. Tapi kita tipis-tipis dulu ke Gunung Kelut via Karangrejo. Ini kita berangkatnya udah siang banget, udah jam 6. Nanti jangan lupa ikuti perjalanan kita. Kita udah sampai pos 1 teman-teman. Jadi untuk Kelut via Karangrejo ini base campnya itu ada di bawah di daerah Karangrejo. Jadi kalau teman-teman dari luar kota bisa nge-map base camp Gunung Kelut via Karangrejo, nanti akan diarahkan ke base campnya. Nah dari base camp untuk ke pos 1 ini bisa kita pakai motor atau kita ngojek. Kalau ngojek itu biasanya sekitar 70.000 untuk kesininya. Ya worth it lah, memang jalannya yang full dengan makadam. Dan kita nanti juga dijemput lagi sama ojeknya. Gitu teman-teman. Jadi sekarang itu sudah jam 7, kita mau persiapan untuk naik. Dan ini kondisi dari pos 1. Banyak sekali motor, rame banget. Emang Gunung Kelut via Karangrejo ini lagi hype. Kayaknya di medsos juga orang-orang suka ngontenin ini. Takut. Ya, takut. Apa? Kita mau berdoa dulu, semoga diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, mulai dari base camp ini, mulai dari pos 1 sampai puncak, terus kembali lagi ke rumah. Berdoa mulai. Selesai. Why story? Yeay! Kita cuma berdua ini Y-nya. Yang satu kameramen. Jalan menuju ke pos 2 masih cukup landai, walaupun ada beberapa tanjakan, tapi habis ini landai guys. Kita masih menuju ke pos 2. Nah, di kiri dan kanan jalurnya itu didominasi sama tanaman kaliandra. Untuk treknya tanah yang cukup landai. Kalau teman-teman baru pertama kali ke gunung, kayaknya cukup worth it lah kalau lewat sini. Ini Kali Putih guys, yang kelihatan dari atas sini. Itu aliran lahar dari Gunung Kelut ketika meletus. Yang di depan adalah leader kita, Wise, yang punya channel Wise Story. 30 menit dari pos 1 kita sampai di pos 2, namanya Sekar Delima.
Kita lanjut ke pos 3 setelah tadi istirahat sebentar untuk masang lapisan di sepatunya Wise karena sepatunya bikin lecet lama nggak dipakai. Kita lanjut ke pos 3 teman-teman. Kita sudah sampai di pos 3 setelah kurang lebih tadi 15 menitan lah dari pos 2. Pos 3 juga ada shelternya yang bisa kita pakai untuk istirahat. Kita nanti ke sana, puncaknya itu melewati Punggungan. Wes, ya. Nah. View di atas pos 3 teman-teman sudah mulai terbuka. Berarti pos 4 oh di sini. 4 no. Kita menuju ke pos 4 yang jalannya itu banyak turunannya teman-teman. Jadi kita bisa sambil latihan trail run. Ada longsoran di perjalanan menuju ke pos 4. Jadi kita hati-hati, jauh lebih waspada. Mungkin karena hujan yang kapan hari itu nggak berhenti-berhenti itu loh. Pos 4 guys, 20 menit dari pos 3. Namanya Pusparani. Nah di sini banyak orang yang ngecamp dan ada mata air Dewi Kili Suci. Di pos 4 ini nanti ada persimpangan antara jalur lama dengan jalur baru. Kita jalan aja ke sana. Nanti kita lewat jalur baru. Nah, inilah plakat yang menunjukkan
jalur lama dengan jalur baru. Kalau kita belok ke kanan, itu kita lewat jalur baru. Kalau kita terus ke sini, ini jalur yang lama yang banyak tangganya. Kita nyoba lewat jalur baru dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Trek menuju puncak dari jalur baru ini sudah mulai terasa tanjakannya. Dan ada beberapa tali yang membantu kita untuk lebih safety. Ini contohnya talinya. Ya, naik situ. Ini adalah tali ketiga yang membantu kita untuk naik. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai tali, kita bisa jalan pelan-pelan pegangan akar-akar pohon. Tali lagi teman-teman, karena memang tanjakannya luar biasa. Jadi sebenarnya untuk Gunung Kelut ini, tanjakannya itu mulai terasa setelah kita melewati pos 4 menuju puncak. Kita melewati tangga. Di sini tangganya hanya ini saja, tapi 2 kali langsung. Alon-alon, hati-hati, minggir. Bismillah dulu. Hah? Setelah kita lewat tangga tadi, ini adalah view yang bisa kita lihat di atas. Indah sekali bukan? Gunung Kelut gitu, Blitar punya. Setelah melewati tangga tadi, jalur berikutnya adalah jalur bebatuan yang tetap kita dikasih bantuan berupa tali. Jadi ya sangat membantu keberadaan talinya ini buat pegangan. Talinya cukup panjang teman-teman, jadi sampai di atas nanti itu masih tetap ada bantuan tali. Pokoknya nggak bisa pakai tali, nggak usah pakai ini. Gang itu ya. Bismillah.
Setelah dari puncak bayangan tadi, kita akan turun yang dibantu dengan tali. Panjang guys talinya, jadi aman lah buat kita. Malah angel. Kita sampai di Lembah Jotosuro. Setelah ini adalah jalur yang fenomenal di sini, yang sering dikontenin teman-teman di media sosial. Nih, nanti kita setelah lewat ini nanjak 2 kali sampai di puncak kawah yang di sana itu. Kelihatan apa enggak ya? Di sana ada banyak sekali orang. Let's go guys. Wais, capek guys. Sampai di sini ya minta istirahat dulu. Nah, kalau kita ada di sini, di sebelah sana itu kelihatan jalur ojek yang dari Kediri, dari Ngancar. Itu nanti bisa sampai ke kawahnya. Kalau nggak salah gitu. Nah, ojeknya itu sekitar 50.000 katanya. Monggo, Mbak. Enggak. Ya. Nah, itu teman-teman jalur ojek dari Kediri, tepatnya Ngancar. Nanti teman-teman kalau misalnya pingin ke kawah tapi males nanjak, bisa lewat Ngancar, kemudian pakai jasa ojek. Itu yang di bawah itu, kelihatan. Kita naik di tanjakan terakhir. Dulu ini ada namanya sih, namanya dinding ratapan. Tapi tidak tahu pelangnya di mana sekarang. Dibandingkan dengan dulu, sekarang lebih safety karena ada tali di sepanjang tebing ini. Kalau dulu tidak ada, hanya ada beberapa titik. Ayo. Mana pun? Situ loh, batu-batu situ loh. Snack Time. Snack Snack time. telur. Snack time-nya telur rebus. Biar nggak letoy, guys. Kita udah sampai di puncaknya Kelut, udah istirahat, udah lihat tuh kawah yang warnanya toska. Cakep banget. Biru hijau toska. Kita mau pulang habis ini teman-teman. Ayo, sampai jumpa di Why Story berikutnya guys. Dah. Assalamualaikum.
toh. Jadi lah kayak ada itu Bu. Apa itu ya? Bukan yang sana, bukan ada warna kuningnya itu loh. Nah, itu juga benar. Itu toh. Nggak tahu. Itu apa? Warna kuningnya. Ini jalur apa? Ini paling jalur orang yang mau melihat kondisi kawahnya, ngecek suhunya berapa, terus dilihat warnanya gimana, terus surut apa enggak. Kayaknya ini surut tuh, kan belerang tuh yang warna kuning-kuning itu. Biasanya kan sampai yang itu sana bekas belerangnya.